Saya Abraham Silaban, saya selalu menjejaki sesuatu dengan melihat langsung dan melihat detail-detail. Satu suara sungguhlah berharga, karena itu amanat warga Jakarta yang memang harus dijaga betul-betul. Coba, nah seperti ini nih, kotak suara Anda, warga Jakarta, di dalamnya dia tersegel. Nggak ada yang satupun yang berani buka ini? Tidak. Oke, karena ada ancaman pidananya. Jadi Anda ingin menegaskan kembali bahwa sesungguhnya dalam hal ini penyelenggara KPU betul-betul tidak berpihak. Ya KPU memang tidak pernah berpihak. Kita terus bersemangat dan berkomitmen untuk menjalankan proses yang kedua ini dengan jujur. Politik itu tidak gratis. Cerita kepada kami, Bang. Soal apa? Soal pembicaraan di balik layar dengan Pak Anies. Sehingga Anies membantu. Betul. Andai kata, Bang, harus diulang 2 putaran. Bang Dul mau bilang apa? 3 putaran saya yakin saya menang. Gegap gempita Pilkada Serentak 2024 rampung digelar 27 November lalu. Pilkada serentak ini digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum KPU saat ini tengah melakukan proses penghitungan suara atau real count yang merupakan penentu pemenang dalam Pilkada 2024. Pengumuman hasil Pilkada 2024 baru akan dilakukan 15 Desember 2024 mendatang. Namun data hasil hitung cepat dan rekapitulasi mandiri telah bertebaran dan menjadi sorotan. Data-data tersebut menjadi gambaran sementara hasil resmi Pilkada 2024 termasuk untuk wilayah Jakarta. Tak hanya lembaga survei, gerakan masyarakat sipil juga turut memantau dan melakukan rekapitulasi. Di Jakarta sendiri, hasil sementara perhitungan suara cepat dari berbagai lembaga survei menunjukkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno unggul sementara dari pasangan Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Tim Pramono Rano mengklaim bahwa paslon 03 menerima 50,07% suara dan cukup membuat Pilkada Jakarta 1 putaran. Lantas bagaimana euforia tim Pramono Rano menanggapi hasil perhitungan cepat KPU? Saya Abraham Silaban akan menyambangi rumah pemenangan Pramono Rano di Menteng, Jakarta Pusat. Sobat saya Abraham Silaban, saya hari ini hadir di Rumah Cemara, rumah pemenangan calon gubernur, calon wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung dan Bang Dul. Hari ini 29 November, ini adalah semacam selebrasi, semacam syukuran, tasyakuran lah bahasanya ya, yang mana organ-organ relawan, simpatisan, fungsionaris partai, lain sebagainya, mereka hadir di sini dan mereka memberikan ucapan selamat kepada Mas Pram, Bang Dul yang disebutkan unggul dalam perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029. Mereka bahkan sudah mendeklarasikan kemenangan 1 putaran dan ini adalah rangkaian acara berikutnya. Saya ajak Anda untuk masuk ke dalam. Mudah-mudahan membuat Jakarta menjadi Sobat saya Abraham Silaban, saya datang di rumah pemenangan Pram Rano, calon gubernur, calon wakil gubernur nomor urut 3 yang sudah mendeklarasikan kemenangan 50,07%. Saya datang ke sini, saya akan bincang bersama dengan Bang Dul, kita akan ngobrol dengan beliau.
tentu saja kita sudah diterima oleh Bang Dul. Bang Dul, Bram, apa kabar Bang Dul? Ketemu lagi. kayaknya lu masih ragu ya. Bang, kita tunggu hasil rekapitulasi KPU. Oh iya, tentu saja. harus. Karena itu kan aturan mainnya. Itu memang begitu, Oke. ketentuan begitu. Cuman kan tentu kenapa kita berani statement, kita kenapa berani istilahnya deklarasi, karena kita punya data. Data yang besar itu kita ambil dari KPU, kemudian kita crossing dengan C1 yang memang kita kumpulkan. Tapi mungkin memang terlalu cepat, karena memang armada kita besar untuk mengkolek itu. Sehingga kita, ya kalaupun berselisih tipis-tipis lah. Cuman nggak tahu kenapa ya Bram. Ini ruangan ini boleh dikatakan ini memang tempat pemenangan siapapun. Maaf, Pak Jokowi pun awalnya di sini. Ini ruangan bersejarah. Iya, artinya tempat berkumpul, tempat rapat. Zaman Pak Jokowi gubernur, presiden, kemudian menuju lagi termasuk Mas Ganjar dari sini. Kemudian ya, makanya ini menjadi sejarah. Tiba-tiba Mas Pram dengan saya harus berpasangan di sebuah medan yang luar biasa. Nah, jadi artinya begitulah singkatnya Bram tempat ini. Gitu. Ini memang tempat sejarah ya. Ya. Kalau disebutkan bahwa Jokowi Ahok 2012 silam Ya. dimulai dari tempat ini dan Betul. Bang Dul ada di sana. Betul. Setidaknya terlibat di sana. Bagian ataupun entitas yang tidak terpisahkan dari keluarga besar PDI Perjuangan yang Betul, turut betul. untuk menyumbang tenaga pikir untuk menangan waktu itu. Dan hari ini sekitar 12 tahun kemudian 12 justru Bang Dul yang juga di tempat ini dimotori oleh teman-teman relawan untuk kemudian bertarung, Bang Dul ya. Ya itulah makanya kita ini kan petarung, makanya kalau Mas Pram bilang kita fight. Kita fight gitu kan. Walaupun kita tahu medan peperangan yang kita hadapi bukan medan peperangan yang ringan. Cuman bagaimana kita bisa menang kalau kita ragu? Iya. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Bagaimana cara menangnya? Itu harus kita cari jalannya. Tapi semua kita jalannya konstitusi. Oke, Kita selalu diajarkan seperti itu. luar biasa. Pun satu saat memang kita ditentukan kita kalah, kita terima kalah. Silakan Anda memimpin, mudah-mudahan Anda bisa memimpin semua warga Jakarta. Gitu. Luar biasa sih. Saya ngikutin Bang Dul karena saya ke warung garasi ya Bang. Ya, Dan di situ ada tokoh-tokoh Betawi yang datang di Ya, situ. ya. Dan saya masih mengingat waktu itu, momen itu bagaimana elektabilitas waktu itu hanya diukur oleh polling, hanya diukur oleh lembaga survei. benar. Dan saya mengingat bahwa saat-saat itu memang secara polling ya Bang ya masih disebutkan di bawah. Wow. Dan apalagi nama Mas Pram yang baru Betul, muncul kan, tidak betul. pernah dalam survei dan lain sebagainya. Bang Dul mau bilang apa dengan Raihan? Lepas bahwa Abang yakin dan sudah deklarasi satu putaran. Ya. Tapi yang jelas kalau kita lihat ada eskalasi yang cukup luar biasa. Dan Anda setidaknya meraih suara tertinggi Betul. versi hitung cepat. Saya nggak tahu ya Bram, saya tidak tahu kenapa saya punya keyakinannya bahwa kami akan menang. Saya nggak tahu saya punya Saat keyakinan. itu Abang juga bilang ke saya. Saya ya barangkali kalaupun mungkin insya Allah besok saya menang, Iya. tapi saya pernah bicara dengan Anda. Iya, betul. Berarti saya nggak ngimpi. Iya. Berarti memang di saat kita diperintahkan, tentu kita harus punya target kan. Cuman kan kita juga mapping. Waduh, kita cuma sendiri ini. Ngelawan 14 kan. Bagaimana caranya? Iya. Dan Mas Pram sendiri mengakui, aku ini sudah 7 tahun nggak pernah ada di atas panggung. Berarti tugas beratnya ada di kamu. Siap. Asal Mas nggak ragu, Betul. saya fight. Kebetulan ini kan kampung sendiri. Itulah makanya saya bilang. Angin-anginnya akan menang nih. Saya masih ingat Nah, bahasa Bram, seperti itu. warung yang Anda kunjungi, itu warung aspirasi masyarakat Jakarta. Oke. Berdasarkan survei kami, ya, Jakarta itu cuma ada 2 nama yang surveinya tinggi, Bang Anies sama Ahok. Mas Pram itu cuma 1,1%. Dan Aku cuma 0,9%. bahkan di bawah Mas Pram. Di bawah. Karena memang nggak ada dalam wacana gubernur kan, atau di DKI gitu kan. Nah, tapi begitu sudah menjadi bagian perintah, Oke. dan kemudian saya bersyukur saya punya tempat bisa dijadikan satu tempat bersosialisasi. Di situ juga ada harapan. Waktu itu kan Ada tokoh-tokoh yang datang. ada tokoh-tokoh ya. Waktu Tokoh-tokoh- yang Abraham ketemu mungkin itu tokoh-tokoh sebagian Betawi. tokoh-tokoh Betawi. Tapi Iya. sebelumnya banyak. Ada kalangan mahasiswa juga yang datang kalangan waktu mahasiswa. itu. Karena memang Seniman-seniman. tempatku ini agak menjadi aneh, menjadi apa ya. Aku suka ya diskusi,
Mungkin bicara soal film, kadang-kadang aku kasih workshop tentang bagaimana membuat sebuah program. Singkatnya seperti itu. Abang mau bilang bahwa ini semua jangan-jangan jalur langitan. 90% iya. Oh, Siapa yang punya bayangan MK memberikan keputusan lain bahwa kita bisa ikut ya. Itu di menit-menit akhir. di menit-menit akhir. Tapi lepas dari itu Bang, Ya. cerita sedikit Bang. Ini pengalaman Abang campaign. Ini kalau saya bilang nih, ini fotonya so iye-nya Bang nih. Jarang lu pakai jas tuh, bayangin. Aku bilang so iya karena aku jarang lihat Abang. Kita foto jarang pakai jas, biasa pakai sendal jepit di rumah kan, tiba-tiba Bang bawa jas, bawa ini, ngapain sih, buat ini, buat itu, buat itu. Akhirnya yang pakai foto buat coblosannya yang pakai yang ya dengan koko, dengan kain sarung aja gitu kan. Luar biasa. Kalau Mas Pram sih udah biasa. Kalau Mas Pram beliau udah jasan biasa terus. gitu ya. Dia kalau pakai koko nggak pantas. Oke. Kita kalau pakai jas nggak pantas. Oke, nah ini foto lagi. Nah, ini kita timnas. nonton bola nih. Waktu itu PSSI lah. Kita nonton waktu itu. Kemudian waktu ini saya berkunjung ke Pak JK. Ini cerita asik. Ceritain Bang. Jakarta macet total. Aku naik ojek. Bang Dul naik ojek. Tunggu. Abang cerita ke kita. Jadi aku dari rumah itu jalan Lebak Bulus Fatmawati nggak berhenti 1,5 jam. Telepon, kirim motor. Naik motor, akhirnya aku naik ojek. Jadi aku nyampe rumah dulu, mobil kira 1 jam, udah kelar acara baru nyampe. Kalau kan udah janji sama Pak JK setengah 8. Terus kata Pak JK apa waktu Wah, itu? beliau ketawa, emang dasar supir oplet katanya. Saya bilang, apa ini macet total. Iya, saya tahu, saya dengar. Tapi artinya ya begitulah, beliau mengapresiasi walaupun ya usaha kami, kita sowan kepada yang lebih senior itu wajar ya kan. Ya kita minta bahasanya apa, kita lapor. Maka itu waktu itu Pak JK bilang, ya sama Mas Pram, Jakarta tuh cuma 3 katanya. 1 adalah macet, 2 banjir, ketiga kemiskinan kota. Udah, itu intinya, yang lain bisa diselesaikan. Bang, Abang memang saya lihat rajin banget sowan. Abang tuh sowan ke Bang Yos, sowan ke Bang Foke, sowan ke Pak Ahok tentu juga. Dan terakhir, ini yang di menit terakhir, itu sowan ke Anies. Ya. Anies Baswedan. Dan ada analisis juga yang mengatakan bahwa eskalasi suara itu justru ketika kemudian Pak Anies memberikan dukungan kepada Mas Pram dan Bang Dul. Ya. Ini bagaimana ceritanya, Bang? Sebetulnya ada lagi yang saya sowan. 2007 saya sowan sama almarhum Ali Sadikin sebelum beliau meninggal. Oh. Jadi sebetulnya saya masuk di politik Jakarta ini 2007, waktu itu Pilkada DKI 2007. Oke. Itu yang membuat saya masuk dalam dunia politik. Jadi artinya bahkan Apa yang kata Bang Ali waktu itu, ceritain? saya minta maaf, sampai hari ini saya cari, dia memberikan saya blueprint tentang Jakarta. perencanaan Jakarta. Enggak ketemu, jujur, udah 97. Ini Abang nggak pernah buka ke publik? Saya belum pernah buka. Ini pertama kali Dan Abang saya buka. bisa buktikan, saya punya majalah bahwa saya pernah berkunjung ke Bang Ali. Bahkan saya bikin majalah itu sendiri khusus. Tapi jujur sampai hari ini saya cari blueprint. Dia bilang inilah blueprint Jakarta. Oke. Nah makanya kenapa waktu itu saya ketemu Bang Yos. Bang Yos secara historis sebelum dia jadi gubernur Jakarta, aku yang mengatur, aku yang mengantar beliau Panglima waktu itu Pangdam DKI, Oke. pindah dari rumah dinas Pangdam ke rumah dinas gubernur, keluarga Sidul yang mengantar. Oke. Anda boleh tanya, Bang Yos itu saya yang memilih namanya. Karena waktu itu dia tanya, Dul, aku jenengnya siapa ya? Apa pakai Bang Yoso? Jangan, Bang Yoso nggak cocok kalau Betawi. Pakai Bang Yos aja. Oh, Bang Yos pantas. Artinya itu yang aku kasih. Luar biasa, eksklusif. Ada. Ternyata penyebutan nama Bang Yos adalah Bang Dul sendiri. Selama ini kita panggil Bang Yos, nah terungkap. Ya, kemudian kalau sama Bang Fauzi juga begitu. Nah, 2007 sebetulnya aku sudah diminta menjadi wakilnya Bang Fauzi waktu itu. Oh, Abang sudah pernah diminta? Loh, itulah kan waktu Pilkada DKI 2007. Oh, yang waktu Abang sowan ke Bu Mega. Benar. oke. Kenapa saya ketemu dengan para ini? Ya ini kan mereka kan legenda-legenda Jakarta. Yes. Termasuk ke Bang Anies, kenapa saya memperbesar pertemuan saya dengan Bang Anies? Bang Anies ini kan gubernur terakhir sebelum adanya PJ. Pasti beliau ini pasti lebih paham daripada PJ. Iya, persis. Nah, jadi artinya kalaupun saya selalu sowan kepada senior, itu bukan hanya dalam dunia politik,
tapi dalam dunia kesenian saya juga selalu begitu. Bang Dul, kita boleh Ya. sambil jalan ya, Bang? Ayo dong, silakan. Oke. Kita coba lihat lagi, ini ada Ya, foto-foto. ya, ya. Sambil saya nanti akan tanya, Bang, Ya. apa kira-kira di balik alasan dari Pak Anies, pembicaraan-pembicaraan Bang Dul yang membuat Pak Anies itu akhirnya yakin untuk memberikan dukungan kepada Bang Dul? Saya ketemu Pak Anies itu, saya lupa tanggalnya, tapi pasti Abraham tahu waktu Bang Anies datang ke DPP. Persis. Saya nemenin beliau 2 jam. Karena ada fotonya Nah, kan? saya nemenin beliau 2 jam. Iya. Jujur waktu itu saya nggak tahu kan, saya tidak bertugas mendampingi Mas. Karena memang setiap hari kita rapat. Iya. Tiba-tiba saya dikasih tahu sama Iya. Ahmad Basarah, Iya. Bang tolong temenin Bang Anies. Nah singkat kata hampir 2 jam saya bicara sama Bang Anies. Ya dalam arti kata apa ya pencalonan gubernur Jakarta. Gitu. Cuman ya memang saya tidak masuk dalam penentuan itu. Hampir 2 jam Mas Ahmad Basarah balik dengan Bang Said Abdullah. Akhirnya Bang Anies pergilah sama Bang Ahmad. Udah selesai tugas saya, selesai menemani. Tapi artinya saya merasa dalam 2 jam itu ya, Bang Anies bilang, Bang gimana kalau memang kita jodoh sepat? Saya bilang saya siapa? Abang nggak ada masalah jadi wakil, nggak apa-apa buat saya, apa sih gitu kan. Nah, jadi singkat kata, itu yang membuat saya yakin Masih ada ikatan komunikasi yang terjalin, Pasti. yang belum selesai antara Bener. Abang dan Pak Anies. Bang Anies, Dan makanya. kemudian Dilanjutkanlah, makanya walaupun untuk ketemu beliau itu kan cari momen Bang, terjadi. Ya. yang di depan layar sudah kita dengar. Oke. Tapi apa yang tidak kita ketahui? Deal-deal politik. Karena kita tahu politik itu tidak gratis. Politik itu selalu ada kepentingan lain sebagainya. Cerita kepada kami, Bang. Soal apa? Soal pembicaraan di balik layar dengan Pak Anies. Kok Sehingga bisa Anies sampai mau pada bantu? akhirnya? Betul. Andai kata, Bang, bahwa itu tidak sesuai dengan ekspektasi, bahwa harus diulang 2 putaran. Bang Dul mau bilang apa?